الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melanjutkan kajian kita, itu 175 jalan menuju surga. Kita masuk ke poin 33, bagaimana caranya agar dapat menolak musibah yang datang tiba-tiba. Karena musibah itu terkadang mendatangi kita secara tiba-tiba. Mungkin entah itu ada sesuatu yang akan membahayakan kita ketika kita sedang berjalan di mobil misalnya. Bisa saja sesuatu itu tiba-tiba terjadi, atau kita terpaku ular misalnya, ataupun yang lainnya dari musibah-musibah dan mara bahaya yang akan menimpa kita. Apa itu? Bagaimana caranya? Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yumsi bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim thalatha marratin lam yusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih." Wa man qala hina yusbih thalatha marratin lam yusibhu faj'atu bala'in hina yumsi. Barang siapa yang ketika memasuki waktu sore, ia masak, lalu ia mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah, dengan nama Allah alladzi yang la yadurru, tidak akan berbahaya, ma'asmihi syai'un, bersama namanya sesuatu pun juga, fil ardi wala fis sama, tidak di bumi, tidak pula di langit, wa huwas sami'ul 'aliim, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka siapa yang mengucapkan 3 perkara ini 3 kali, ya doa ini di setiap pagi dan petang, maka ia tidak akan ditimpa oleh bencana yang tiba-tiba menimpa dia sampai pagi hari. Apabila diucapkan di pagi hari, maka ia pun tidak akan ditimpa bencana yang tiba-tiba sampai sore hari. Dalam ayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in kulla lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim thalatha marratin lam yadurruhu syai'un." Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan pada waktu pagi dan pada waktu petang, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim, maka dia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Hadis ini menunjukkan yang pertama bahwa di antara musibah yang menimpa seorang hamba
ada musibah-musibah yang sifatnya tiba-tiba. Dan ini yang kita tidak inginkan terjadi pada diri kita. Nah, terkadang seringkali musibah itu datang secara tiba-tiba. Demikian pula di sini menunjukkan akal Islam azakumullah disyariatkan di setiap pagi dan petang untuk membaca doa ini. Dan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang membaca doa ini dia tidak akan terkena bala, musibah atau bencana yang datang secara tiba-tiba kepada kita. Kita tidak tahu, Pak. Ya. Kadang ada orang yang tiba-tiba tabrakan. Gara-garanya mungkin sepele. Ada binatang masuk yang mengganggu dia. Akhirnya menyebabkan konsentrasinya dia tabrakan. Dahulu Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah bercerita, kata Imam Al-Qurtubi, suatu pagi aku tersengat kala tinggi. Waktu itu kata Imam Al-Qurtubi, beliau sedang pergi ke kebun dan ternyata beliau tersengat kala tinggi. Lalu beliau pun mengingat, rupanya pagi itu dia lupa untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Rupanya dia baru ingat kalau tadi pagi itu lupa baca itu. Ini menentukan akal Islam bahwa zikir itu bisa menyebabkan kita selamat dari berbagai macam mara bahaya. Dengan kita mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepada kamu. Maka ketika di waktu pagi dan petang kita selalu baca ini, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Insyaallah kita akan terhindar dari berbagai macam keburukan yang bisa menimpa secara tiba-tiba kepada kita. Ini penting, Bapak ya, untuk dihafal. Banyak sekali zikir-zikir yang terkadang itu sangat penting sebetulnya dalam kehidupan kita, tapi kita kurang perhatian ya untuk membaca zikir-zikir tersebut. Ya. Hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya kita banyak-banyak berzikir di waktu pagi dan petang. Makanya para malaikat ya, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mereka selalu berzikir di waktu pagi dan petang. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih di waktu malam dan di waktu siang. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi menyebutkan tentang sifat orang yang beriman. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal asal. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi. Subhanallah, dalam surat Al-Kahfi itu apa? Siapa yang hafal? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi. Terus apa? Saya benar-benar lupa. Ada mushaf enggak? Sabarkan dirimu, kata Allah, untuk bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya bil ghuduwi, di waktu ghudub. Ghudub itu di waktu pagi. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 8. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya bil ghadati, di waktu pagi, wal 'ashyi, dan di waktu petang.
yuriduna wajhah, karena mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah bersabar bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu kapan? Bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi dan petang. Dan ini menunjukkan Bapak ya, bahwa waktu pagi dan waktu petang itu waktu utama kata para ulama. Adapun waktunya kapan? Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih, dan hadis itu hasan, Rasulullah SAW bersabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil fajr ya hatta tatlu'a asy-syams ahabbu ilayya mimma tala'at al-syams. Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari semenjak sholat subuh, setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Itu lebih aku sukai daripada matahari yang terbit di hari itu. Wala najlisa, dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Sehingga ini menunjukkan bahwa waktu untuk berzikir di waktu pagi dan petang itu pada asalnya setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Adapun waktu petang yaitu setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Sekarang bagaimana kalau ternyata sampai matahari terbit kita lupa? Bolehkah kita mengucapkan zikir pagi dan petang itu setelah matahari terbit? Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena kata-kata al-ghadah yang disebut dengan al-ghadah itu berlangsung dari semenjak terbitnya fajar sampai menjelang waktu duha. Maka pada waktu itu tidak mengapa apabila kita misalnya mengucapkannya itu setelah matahari terbit atau setelah maghrib misalnya terbenam matahari, kita ucapkan demikian kalau memang kita lupa. Namun ingat, waktu yang paling utama adalah yaitu setelah terbitnya fajar sampai terbenam atau terbitnya matahari, dan setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan ikhwatul Islam azakumullah, waktu-waktu ini akan merupakan waktu-waktu yang sangat utama kata para ulama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sholat berjamaah subuh kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat kata Rasulullah, maka ia pulang dalam keadaan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Hadis itu diriwayatkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Ya Rasulullah sabda, man shallal fajr fil jamaah, siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, thumma jalasa fi majlisi, kemudian dia duduk di tempat duduk, yadhkurullah ta'ala, dia berzikir kepada Allah ta'ala, hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit, thumma yusalli rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, maka ia pulang dalam keadaan membawa pahala seperti pahala haji dan umrah. Subhanallah, ini besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di waktu asar. Bahkan waktu asar itu lebih utama dibandingkan dengan waktu pagi. Banyak ulama lebih mengunggulkan waktu asar dibandingkan dengan waktu pagi. Kenapa demikian? Pertama, karena Allah bersumpah dengan waktu asar. Allah berfirman wal asri. Banyak ulama tafsir menafsirkan al-asr di sini waktu asar. Walaupun banyak juga ulama tafsir menafsirkan wal asri di sini artinya waktu, demi masa, demi waktu. Dan Ibnu Abbas ya lebih memilih pendapat yang pertama tadi.
bahwa yang dimaksud dengan wal asri itu demi waktu asar. Yang kedua, Rasulullah mengkhususkan waktu asar dalam sebuah hadis, ya, atau bahkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan sucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa di antara 3 orang itu? Di antaranya rajulun baya'a rajulan fi waqtil asri fahalafa kadiban. Ya, orang yang berjual beli di waktu asar, lalu dia bersumpah dusta. Subhanallah. Kenapa Rasulullah menyebutkan waktu asar? Apakah jual beli di waktu asar tidak boleh? Boleh. Tapi masalahnya yang disebutkan dalam hadis ini, dia bersumpah dusta. Dan Rasulullah mengatakan di waktu asar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, penyebutan waktu asar itu lisyarafihi, menunjukkan akan kemuliaan waktu asar. Bahkan salat yang paling utama dari salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan adalah salat asar. Allah berfirman, "Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta." Jagalah oleh kalian salat, terutama salat wusta. Dan Rasulullah menafsirkan salat wusta itu adalah salat asar dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Bahkan meninggalkan salat asar dosanya lebih besar dibandingkan yang lain. Dan satu riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Sahihnya, Rasulullah bersabda, "Man fatatu shalatul asri," siapa yang terluput dari salat asar, faka'annama wutira maluhu wa ahluhu, maka ia seakan-akan terputus dari keluarga dan hartanya. Dan satu riwayat yang Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari juga, "Man taraka shalatal asri 'amdan habita 'amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja, maka akan batal amalan-amalannya. Ini menunjukkan Bapak sekalian, waktu asar itu waktu yang sangat apa? Ya, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di waktu pagi adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk banyak berzikir. Di waktu asar pun waktu yang sangat dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan Bapak sekalian waktu-waktu 2 waktu ini, ya. Dan dalam Al-Qur'an kalau antum baca, sering kali Allah menyebutkan sifat orang mukmin itu berzikir di waktu pagi dan petang. Berzikir di waktu pagi dan petang. Ya, dalam ayat yang lain dengan menyebutkan bil wudu'i wal asal. Di waktu wudu dan asal. Di waktu pagi dan petang. Dan surat Al-Kahfi tadi bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang. Hadis 34. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbah wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim sab'a marratin kafahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah." Siapa yang di waktu pagi dan di waktu sore mengucapkan doa ini, hasbiyallah, cukup bagiku Allah, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, dan aku hanya tawakal kepadanya, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia Allah pemilik arsy yang besar. 7 kali, maka Allah akan cukupkan yang kebutuhannya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Namun hadis ini lemah. Hadis ini banyak dilemahkan oleh para ulama, seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya.
Syekh Al-Albani pun menyatakan hadis itu lemah, tidak bisa dijadikan hujah, sehingga tidak bisa kita amalkan. 35. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'ataini." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah akan memberi cahaya baginya di antara dua Jumat. Hadis ini menunjukkan, dan hadis ini sahih, memang diikhtilafkan oleh para ulama apakah hadis ini sahih atau dhaif. Karena adanya ikhtilaf dalam sanadnya, namun Al-Hafidz Ibnu Hajar merujukkan hadis ini hasan. Ya. Demikian pula banyak ulama selain Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan hadis ini. Ya Allah. Hadis ini menunjukkan disunahkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan di malam Jumat. Jadi di malam Jumat itu sebetulnya Pak, yang sahih itu adalah membaca surat Al-Kahfi Pak. Kalau di masyarakat kan kebiasaannya kalau malam Jumat baca apa? Yasin. Padahal hadis tentang anjuran membaca Yasin di hari Jumat itu lemah sekali. Diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya. Ya, dan di dalamnya ada perawi yang lemah, sehingga saya namanya Muqatil bin Sulaiman, sehingga tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa diamalkan. Ini ada hadis yang sahih bahwa kalau malam Jumat itu yang sunnah itu bukan yasinan tapi kahfian. Ya. Itu banyak kaum muslimin meninggalkan hadis yang sahih, mengambil hadis yang tidak sahih. Kenyataan di Indonesia begitu. Banyak hadis-hadis yang tidak sahih, hadis yang lemah, bahkan hadis palsu diamalkan. Sementara hadis yang sudah jelas-jelas sahih ditinggalkan. Iya. Maka justru yang sunnah di malam Jumat atau di hari Jumat itu kita membaca surat Al-Kahfi. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Apa hikmahnya kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan di malam Jumat? Karena surat Al-Kahfi ini berbicara tentang kisah. Yang pertama tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang pemuda yang berjumlah 7 orang dan 8-nya anjing, yang mereka itu mempertahankan akidah mereka, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka selama 309 tahun di dalam gua, yang kemudian Allah bangunkan lagi untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, kemudian di antara kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi Khidir, kemudian bertemu, dan Nabi Khidir pun memberitahu kepada Nabi Musa tentang hikmah-hikmah dan rahasia yang ia perbuat. Dan kisah di antara kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi itu tentang keluarnya Ya'juj, kisah Ya'juj dan Ma'juj, dan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada pada masa Nabi Dzulqarnain, yang kemudian Nabi Dzulqarnain lah yang membuatkan sebuah dinding yang sangat kokoh yang mereka tidak bisa keluar darinya. Namun Allah mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj kelak di akhir zaman mereka akan keluar, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan jumlah mereka sangat banyak sekali, Pak. Dan keinginan mereka hanya menghancurkan saja. Ya. Dan ini sepadan, Pak, dengan hari Jumat. Kenapa? Pertama, bahwa hari Jumat itu adalah merupakan hari yang terjadinya hari kiamat.
Kata Rasulullah, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Di hari Jumat Allah menyiapkan roh kepada Nabi Adam. Di hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam ke surga dan mengeluarkan dari surga. Dan di hari Jumat kata Rasulullah, taqumus sa'ah, akan tegak hari kiamat. Tapi kita tidak diberitahu Jumat yang mana. Di mana di hari Jumat itu binatang-binatang pada ketakutan, Pak. Kecuali jin dan manusia. Maka akal Islam azakumullah, karena hari Jumat adalah merupakan hari yang tegaknya matahari, tegaknya hari kiamat. Maka sebadan dengan isi yang ada dalam surat Al-Kahfi tersebut. Ikhwatul Islam azakumullah. Dan di sini Rasulullah memberikan pahala besar bahwa orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat, maka akan bercahaya untuknya di antara dua Jumat. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, adha'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama, akan bercahaya untuknya nanti pada hari kiamat dari kakinya sampai ke awan-awan. Subhanallah, ini sesuatu yang luar biasa, Bapak. Terlebih Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menghafal 10 awal dari surat Al-Kahfi. Kata Rasulullah, man hafidha 10 ayatin min awal surat Al-Kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 awal dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Dalam satu riwayat yang lain, apabila kalian bertemu dengan Dajjal, bacakanlah kepadanya 10 awal dari surat Al-Kahfi. Niscaya kamu akan terlindung daripada Dajjal. Jadi sekarang Pak, kita ngapalin 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya, apakah kita akan bertemu dengan Dajjal atau tidak. Kita tidak tahu. Yang jelas kita berusaha dulu. Poin 36, pohon kurma di surga. Rasulullah SAW bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdi, dan dengan memujinya, maka akan ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Di sini sahih dari Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan keutamaan mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi. Dan ucapan ini agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Pertama, kata-kata subhanallah mempunyai makna pensucian Allah dari segala macam kekurangan. Dan dalam riwayat Imam Nasai dan Abu Daud, Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan, kata Rasulullah. Dan ucapan subhanallah alhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau begitu besar sekali. Ketika seseorang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, ya, subhanallahil azim wa bihamdihi, sesuatu yang agung. Bapak tahu tidak, ketika Rasulullah SAW hendak meninggal dunia, apa ucapan yang diperintahkan oleh Allah agar Rasulullah memperbanyak ucapan itu? Ketika Rasulullah meninggal dunia, ada ucapan yang Allah ajarkan kepada Rasulullah untuk memperbanyaknya. Tahu nggak? Dalam surat apa itu?
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang kepada kamu, apabila telah datang pertolongan dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, maka di saat itu hendaklah kamu bertasbih, memuji Rabbmu, dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi taubat. Bapak tahu, ketika Rasul diturunkan ayat ini, Rasul naik mimbar. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah antara yang ia tetap hidup di dunia atau ia memilih apa yang ada di sisi Allah. Dan hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka mendengar itu Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar faham bahwa yang dimaksud hamba itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul diberikan pilihan oleh Allah, hai Muhammad, apakah engkau hendak dipanjangkan umurmu atau engkau akan kembali kepada Allah saja? Ternyata Rasulullah lebih memilih untuk kembali kepada Allah. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kata Ibnu Abbas, itu maksudnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, di akhir hayat Rasulullah sering kali mengucapkan ini, subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Karena mempraktikkan firman Allah tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah SAW terus mengucapkan itu, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ucapan ini agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah memberikan janji, siapa yang mengucapkan subhanallah wa subhanallahil azim wa bihamdi, maka akan ditanamkan untuknya sebuah kurma di surga. Luar biasa. Pohon kurma yang ada di surga itu luar biasa. Jangan Anda kiaskan dengan kurma-kurma di dunia. Kurma yang ada di surga luar biasa. Apabila Allah menanamkan untuk kita pohon-pohon di surga, itu menunjukkan bahwa biidznillah kita akan masuk ke dalam surga. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka perbanyaklah bapak-bapak sekalian untuk mengucapkan ini, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Poin 37, dihapuskan dosa-dosa walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Rasulullah SAW bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, dengan memujinya, maka akan digugurkan untuknya dosa-dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah. Ikhwat Islam, azakumullah. Rasulullah menganjurkan agar di waktu ini, kata para ulama, zikir khusus di waktu pagi. Jadi zikir ini hanya khusus di waktu pagi saja. Apa itu? Membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah, akan digugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak jauh apa buih yang ada di lautan. Alhamdulillah Bapak sekalian. Sebetulnya kita ini orang Islam Pak ya. Kesempatan masuk surga itu besar banget Bapak. Kenapa demikian? Pertama, dalam sehari semalam banyak sekali amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Di waktu pagi dan petang saja
Antum baca ini subhanallah bihamdi 100 kali, itu bisa menggugurkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Dan anak yakin kalau antum baca ini nggak sampai 2 menit, nggak sampai 3 menit mungkin. Ya paling lama 3 menit, itu juga lama. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Mungkin tidak sampai 2 menit. Tapi pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah itu bisa menggugurkan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau antum habis salat fardu membaca apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, siapa yang membaca itu maka akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Banyak sekali sebetulnya kesempatan untuk menggugurkan dosa kita. Namun subhanallah, kenapa kita ini terkadang sering kali berpaling daripada zikir-zikir yang luar biasa seperti itu? Ya memang demikian setan. Ya. Setan itu ingin sekali seorang hamba itu lupa kepada Allah. Setan ingin sekali agar kita ini tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya setan bisa menguasai diri kita. Padahal kalau kita banyak berzikir kepada Allah, kita akan terlindung daripada godaan setan. Ya, kata Ibnu Abbas, "Asy-syaitan jathimun 'ala qalbi ibni Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakarallah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, setan akan bersembunyi ketakutan. Wa in ghafila waswas. Tapi kalau dia lalai berzikir kepada Allah, setan pun akan memberikan was-was kepada kita. Inilah ya, di waktu habis sholat banyak di antara kita lupa untuk berzikir. Gimana mau berzikir? Dalam sholat saja pikirannya kemana? Pekerjaan. Setelah selesai sholat seringnya Assalamualaikum, Assalamualaikum pergi. Atau hanya sebatas berdoa saja. Banyak kaum muslimin Pak, lebih mendahulukan doa daripada zikir setelah sholat. Banyak sekali. Ya, setelah selesai sholat langsung doa dia. Setelah itu pergi. Sementara zikirnya dia tinggalkan. Padahal zikir setelah sholat jauh lebih utama dibandingkan dengan doa. Ikhwatul Islam, demikian pula ini zikir-zikir pagi dan petang yang Rasulullah mengajarkan kepada kita. 38. Tanaman di surga. Rasulullah SAW bersabda, Laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam. Wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatut turba 'adbatul ma' wa anna qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah SAW bersabda, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Isra Mi'raj. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit keberapa? Di langit yang ke-7. Itu benar riwayat yang paling kuat. Ya. Di mana kata Rasulullah, aku melihat Nabi Ibrahim di langit ke-7 sedang menyenderkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyambut Rasulullah dan berkata, marhaban bibni saleh wal akh saleh. Selamat datang anak yang saleh dan saudara yang saleh. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, hai Muhammad, sampaikan salamku untuk umat. Ya. Dan kabarkan kepada mereka bahwasanya surga itu thayyibatut turbah. Tanahnya subur sekali. Azbatul ma, airnya segar sekali. Wa annaha qi'an, dan bahwasanya surga itu sekarang masih berupa tanah yang kosong.
Ya. Wa anna ghirasaha, dan bahwasanya tumbuhannya, tanaman-tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi Pak, yang menanam tanaman di surga itu kita sendiri loh Pak. Ya. Nabi Ibrahim mengabarkan kepada Rasulullah, sekarang itu surga masih berupa tanah kosong, dan tanamannya itu adalah ucapan apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Makanya Bapak sekalian, sebetulnya yang membangun rumah di surga kita sendiri. Rasulullah memberitahu di sana ada amalan-amalan untuk membangun istana di surga. Di antaranya Rasulullah mengabarkan, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan sebuah istana di surga. Rasulullah juga bersabda, siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Berarti kalau bapak-bapak ingin dibangunkan rumah di surga, beramal. Iya, beramal. Kalau bapak punya rumah di surga, alhamdulillah. Bapak ingin punya kamar-kamar yang bagus, kata Rasulullah, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar, yura batinuha min tuhuriha, yang dalamnya terlihat dari luarnya dan luarnya terlihat dari dalamnya, saking indahnya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, liman at'ama ta'am wa aqaba al-kalam, ya, wa afsha salam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Itu untuk orang yang memberi makan fakir miskin dan memperbagus ucapan dan menyebarkan salam dan sholat di waktu malam di saat orang-orang tertidur. Maka orang yang mempunyai sifat ini diberikan kamar-kamar VIP dalam surga. Insya Allah. Kita punya rumah, kita butuh tanaman-tanaman, Pak. Bayangkan kalau antum punya rumah tidak ada tanamannya, gersang, gak enak. Ternyata tanaman-tanaman itu yang menanamnya kita sendiri. Apa tanaman-tanaman surga? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka semakin seseorang banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, semakin banyak tanaman-tanaman yang ditanam untuk kita pada hari ini. Bahkan sebutkan dalam sebuah riwayat bahwa penduduk surga itu nanti pada hari kiamat di dalam surga menyesal. Menyesal kenapa? Menyesali waktu-waktu mereka yang hilang tanpa zikir kepada Allah. Ketika mereka melihat bagaimana faidah zikir yang sangat luar biasa di dalam surga nanti. Makanya Bapak sekalian, ya, banyak-banyak kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sulit nggak sih mengucapkan itu? Sulit tidak? Tidak sulit. Tidak sulit, Pak. Tapi masalahnya ini berhubungan dengan apa? Hati. Ada orang ketika mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, enggak bertahan setengah menit, kayaknya berat sekali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dia tidak merasakan kenikmatan. Dia tidak merasakan kenikmatan ketika dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kok bisa seperti itu, Pak? Jawabnya bisa. Akibat maksiat-maksiat yang ada dalam hati kita. Orang yang banyak berbuat maksiat, hatinya keras, lisannya keluh, sehingga mau berzikir kepada Allah sulit. Bahkan kalaupun dia berzikir, dia tidak merasakan kenikmatan dan dia tidak merasakan ucapan subhanallah, tidak sampai ke dalam hatinya.
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Adalah Pak, kesempatan kita untuk mengucapkan zikir ini banyak sekali. Mungkin Bapak sering pergi kerja, bawa mobil macet nggak Pak? Kalau pagi-pagi macet. Ketika Bapak lagi macet-macetnya, apa yang Bapak lakukan? Melamun. Seringnya kita begitu. Lihat sini, sana, sini. Andaikan waktu tersebut ketika menunggu macet kita banyak-banyak ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa tanaman surga yang sudah ditanamkan untuk kita? Andaikan waktu macet Bapak tiap hari pergi ke kantor digunakan untuk membaca Al-Quran, saya yakin Pak, ya untuk menghafal Al-Quran, meroja Al-Quran, kalau memang betul-betul itu waktu berharga buat kita, mungkin kita sudah banyak hafalannya kali. Tapi seringkali kita lalaikan waktu-waktu seperti itu. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itulah kita berusaha, saya dan antum sama saja. Kita harus berusaha terus memperbanyak ucapan ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik, saya kira cukup sampai di sini kita buka tanya jawab. Silakan Bapak atau Ibu yang mau bertanya. Silakan. Ada yang bertanya, sholat tasbih itu ada dalilnya? Tidak ada. Namun terjadi perselisihan para ulama apakah sholat tasbih itu sahih hadisnya atau dhaif. Sebagian ulama mensahihkan seperti Imam Muslim, seperti Imam Al-Hakim, dan sebagian ulama menganggap hadis itu lemah seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan ada yang menganggapnya palsu seperti Ibnu Jauzi dan kitab Al-Mawdu'at. Saya sebagai contoh untuk mengatakan hadis itu hasan atau sahih. Kenapa? Karena dalam Sunan Abu Daud saja, Abu Daud menyebutkan hadis tentang sholat tasbih itu dari 3 jalan. Jalan yang pertama dari Al-Abbas, jalan yang kedua dari Abdullah bin Abbas, dan jalan yang ketiga dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan riwayat-riwayat ini saling menguatkan satu sama lainnya. Dan ulama yang mendhaifkannya ternyata sebabnya adalah melihat tata caranya yang mereka anggap aneh. Karena kan sholat tasbih itu 4 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, surat, lalu baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali. Kemudian ruku membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Kemudian sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Kemudian sujud membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Kemudian sujud lagi sama. Demikian sampai 4 rakaat. Sehingga sebagian ulama menganggap aneh. Namun yang mensahihkan mengatakan tidak aneh. Kalau memang itu berdasarkan wahyu dan sahih hadisnya, kenapa harus kita tolak? Dan saya lebih condong pada pendapat yang mensahihkan hadis tersebut karena banyaknya jalan. Dan yang diantara ulama yang mensahihkannya adalah Imam Muslim. Yang kedua apa? Misalnya imam salah dalam rakaat. Misalnya rakaat keempat imam setelah rakaat keempat imam berdiri lagi. Ada makmum masuk. Makmum masuk ini. Nah, terus apa? Ikut sujud tilawah atau tidak? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imam wal yu'tamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Ya, makmum tidak boleh menyalahi perbuatan imam. Maka dari itu kalau imam sujud sahwi,
makmum wajib ikut sujud sahwi. Meskipun masuk Ustaz. Walaupun masuk. Dekat rumah saya ada musola, tapi saya selalu azan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri. Masya Allah, kasihan. Memang kenyataan di masyarakat kita begitu Pak. Ya. Kaum muslimin itu lemah sekali keinginan untuk sholat di masjidnya. Padahal kalau yang namanya mendaki gunung sampai gunung yang tinggi pun kuat mereka. Tapi mau pergi ke masjid 200 meter, 300 meter lemas. Aneh sekali. Ya. Wallahu musta'an. Apakah saya gabung saja ke jamaah masjid yang lain? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah sholatlah di masjid yang dekat dengan rumah. Karena Rasulullah SAW yang memerintahkan demikian. Beliau bersabda, "Liusalli ahadukum fil masjidil ladzi yalih, wa la yatatabba'ul masajid." Hendaklah seseorang dari kalian sholat di masjid yang dekat dengannya, dan jangan mencari-cari masjid yang lainnya. Nah, sekarang kalau antum tidak ada di musola antum, apa yang terjadi? Semuanya dosa. Kenapa? Karena adzan itu fardu kifayah. Apabila fardu kifayah itu tinggalkan, semuanya dosa, termasuk antum. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, "Ma min thalathatin", tidak ada sebuah desa yang penduduknya cuma 3 orang dan tidak dikumandangkan adzan padanya, illa stahwadat alaihi syayatin, kecuali akan dikuasai oleh setan, kata Rasulullah SAW. Maka antum tetap adzan, mengingatkan orang di situ untuk sholat. Ya. Kalau bisa antum datangi tetangga-tetangga, kasih mereka ya keutamaan sholat berjamaah di masjid, keutamaan memakmurkan masjid dan yang lainnya. Apa benar penyakit seperti kanker, tumor selain diobati secara medis dapat pula diobati secara ruqyah? Nah, bisa. Bukankah Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu syifa? Syifa, penyembuh. Ya. Maka dari itu Rasulullah SAW pun membenarkan sebagian sahabat yang meruqyah kepala kampung yang tersengat kalajengking. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri dan beberapa sahabat sedang safar di perjalanan. Kemudian beliau pun singgah di sebuah kaum dan minta dijamu. Tapi mereka menolak. Namun rupanya kepala kampung mereka itu salim itu disengat kalajengking. Dan pada waktu itu kaumnya memang sedang pergi. Akhirnya mereka mencari tabib, tidak ada. Akhirnya mereka mendatangi para sahabat dan berkata, "Hal minkum min raqin?" Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Kata Abu Sa'id, ada. Akhirnya Abu Sa'id meruqyah dan membaca Al-Fatihah. Ya, disebutkan 3 kali dan disebutkan 3 hari. Apa yang terjadi? Sembuh sama sekali. Ini kemudian mereka pun melapor kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan bahwa Al-Fatihah itu memang untuk digunakan meruqyah. Maka tidak masalah, ya, penyakit yang untuk menderita dibacakan padanya Al-Fatihah. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengajarkan meruqyah diri sendiri. Kata Rasulullah, siapa yang merasa sakit, hendaklah ia pegang bagian yang sakit itu dengan tangannya. Lalu ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Demikian ya, dipegang, baca lagi terus. Saya punya teman Pak, dia divonis oleh dokter kanker dan kankernya ganas. Sementara dia berpikir, saya mau berobat ke rumah sakit, duit dari mana? Saya tidak punya duit. Akhirnya saya baca Al-Fatihah tak berhenti dan tak henti-henti. Setelah 7 hari, dia merasa ada keringanan. Diperiksa lagi ke dokter, hilang kankernya. Ya, bisa terjadi, bisa. Kenapa tidak? Toh Al-Quran itu kan berkah. Al-Quran itu
ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Malaysia itu ya, mereka ada pengobatan khusus untuk orang-orang yang terkena penyakit stroke dengan dibacakan Al-Qur'an. Sahih, kalau sekalian itu bisa digunakan. Sekarang ini Syiah sudah merajalela di penjuru Indonesia. Apa yang harus kita lakukan untuk membendung paham Syiah yang sesat ini? Yang pertama, tentu Ahlussunnah wal Jamaah harus bersatu padu membangun ini. Yang kedua, yaitu adanya edukasi kepada masyarakat, memahamkan kepada mereka tentang bahaya Syiah, pemikiran Syiah itu apa, bagaimana, di mana kesesatannya. Ya. Yang ketiga, jangan sampai kita terbawa oleh provokasi-provokasi. Karena kita ini seringkali dibawa provokasi, sehingga dipanas-panasi hati kita dan yang lainnya. Yang sebetulnya tujuan mereka adalah yang ada sesuatu yang mereka inginkan. Di antaranya supaya Syiah itu dianggap besar dan kuat, supaya booming dan yang lainnya, sehingga akhirnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau hati sudah panas, sangat mudah sekali Pak untuk diberikan api. Maka dari itu kewajiban kita Ahlussunnah wal Jamaah sekarang bersatu kan? Ya. Kemudian berusaha untuk semaksimal mungkin setiap kita memberitahu kepada teman-teman kita, saudara kita tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian bagaimana pemikiran-pemikiran yang menyesatkan dari Ahlussunnah wal Jamaah, dengan hujjah, dengan dalil, ya, dengan burhan, supaya mereka faham mana yang hak dan mana yang batil. Itu yang bisa kita lakukan, Mas. Ya, semaksimal mungkin. Kapan waktunya sholat syuruk? Ketahuilah Pak, syuruk itu tidak sama dengan tulu. Tulu itu artinya terbitnya matahari. Ya. Disebut dengan syuruk dari kata-kata syaraqa yang artinya terang. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, siapa yang sholat fajar berjamaah kemudian berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Summa, kemudian. Kata-kata kemudian dalam bahasa Arab itu mempunyai makna jeda yang cukup panjang. Contoh misalnya saya bangun tidur kemudian mandi. Tidak menunjukkan bahwa kita langsung mandi. Karena orang Arab itu biasanya kalau menggunakan kata-kata langsung biasa pakai fa. Ya. Fa itu menunjukkan kepada langsung. Tapi kalau summa itu menunjukkan adanya jeda. Maka kita perhatikan di situ sampai matahari terbit, kemudian dia sholat. Maka waktu sholat yang dimaksud di sini bukan tepat matahari terbit, karena waktu matahari terbit itu kata Rasulullah dia terbit di antara dua tanduk setan. Justru itu waktu yang dilarang untuk sholat. Jadi kapan? Ketika matahari sudah mulai tinggi. Ditunggu ketika kita melihat matahari itu terbit, ditunggu dulu sampai agak tinggi, baru kita sholat 2 rakaat. Itu namanya waktu syuruk. Makanya dalam satu riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan dia zikir sampai dia sholat duha. Ya makanya kalau misalnya kita sekaligus niatkan sholat duha itu lebih baik. Wallahu a'lam. Apakah sholat qabliyah dan ba'diyah? Sholat fardu boleh dilakukan walaupun kita sholat fardu di rumah karena tidak sempat sholat berjamaah di masjid. Sholat qabliyah dan ba'diyah yang paling utama itu dilakukan di rumah. Sholat qabliyah dan ba'diyah yang paling utama itu dilakukan di mana? Di rumah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah sabda, "Afdalu sholati ahadikum fi baitihi illa al-maktubah." Sholat yang paling utama seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Sholat sunnah yang paling utama di mana? Di rumah.
Hadis yang kedua Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum fil masjid," apabila seseorang salat di masjid, "falyaj'al min sholati fi baiti." Hendaklah ia menjadikan salat sunnahnya itu di rumahnya. Fa innallaha ya ja'ala fi sholati khairan fi baiti, karena Allah akan memberikan kebaikan ke rumahnya dengan salatnya itu. Ini menunjukkan bahwa ya, kita usahakan sholat sunnah kita di mana? Di rumah. Allahumma kecuali kalau memang Bapak ada niat untuk menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya, tidak apa-apa kita lakukan di masjid. Tapi kalau kita tidak demikian, kita mau pulang, maka sholat sunnahnya lebih baik di mana? Di rumah. Kenapa Pak? Karena rumah kita ini juga butuh sholat. Dan rumah yang ditegakkan padanya sholat, maka Allah akan berikan kebaikan terhadap rumah tersebut. Ya. Manakah yang termasuk janggut pipi? Imam Nawawi mengatakan rambut yang ada di pipi termasuk janggut. Ya. Rambut yang ada di pipi termasuk apa? Janggut. Allah. Dekat rumah saya ada musola. Udah tadi. Mana yang lebih dahulukan Ustaz? Memberi nafkah istri atau ibu kandung? Dua-duanya wajib. Jangan sampai kemudian kita telantarkan salah satunya, jangan. Ya. Jangan kita telantarkan salah satunya, karena ibu kandung kita yang melahirkan kita. Dan seorang suami wajib berbakti kepada orang tuanya. Tapi istri adalah amanah kita, yang Allah berikan amanah itu kepada kita untuk menafkahinya. Maka dua-duanya wajib. Maka kita berpikir bagaimana apa? Yang memberikan nafkah kepada dua-duanya. Bolehkah zikir pagi dan petang dilakukan sambil berjalan di kendaraan? Boleh. Bukankah Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari hadis Aisyah, "Kana Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyani." Adalah Rasulullah SAW berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Bukankah Allah menyebutkan juga dalam Al-Quran, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Itu orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Tapi kapan saja, di mana saja kita ucapkan zikir tersebut. Jika kita diundang acara pengajian dan di pengajian itu semua orang baca Yasin, tapi cepat banget Ustaz kayak balapan, siapa duluan selesai. Apa yang harus kita lakukan? Diam saja atau gimana Ustaz? Pertama, akal Islam azzakumullah, kalau kita diundang ke sebuah tempat, entah walimah ataupun yang lainnya, ternyata di situ Bapak datang ke situ orang-orang sedang baca Yasinan. Pertama, membaca Yasin itu kan tidak wajib. Tapi itu hukumnya apa? Boleh dan bagus, membaca Al-Quran itu bagus. Yang kedua, bahwa hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin rata-rata lemah, tidak sahih. Namun bukan berarti tidak boleh baca surat Yasin, boleh, nggak masalah. Tapi jangan dikhususkan di waktu tertentu, karena itu dulu dalil. Yang kedua, yang ketiga, kita berikan contoh kepada mereka bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Ya, baca Quran secara tartil dengan tajwidnya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila," dan tartilkan bacaan Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, kita beritahukan kepada mereka bahwa kewajiban kita membaca Al-Quran jangan hanya surah Yasin. Al-Quran itu 30 juz, Mas. Dari Al-Baqarah sampai Al-Fatihah sampai An-Nas.
Kenapa kita ini seringnya mengkhususkan Yasin terus? Bukan Yasin itu jantungnya Al-Quran. Maaf, itu hadis lemah sekali. Iya. Bahkan sebagian ulama ada yang menganggap hadis palsu. Kita katakan yang dianjurkan oleh Rasulullah membaca Al-Quran itu 30 juz. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, "Iqra' Al-Quran fi syahr." Kalau bisa bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Tapi Abdullah bin Amr bin As rupanya nantang. Apa kata Abdullah bin Amr? "Ya Rasulullah, aku bisa lebih cepat dari itu." Kata Rasulullah, "Kalau begitu bacalah Al-Quran dalam 15 hari." Kata Abdullah bin Amr bin As, "Aku bisa lebih cepat dari itu, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau begitu bacalah Al-Quran dalam 7 hari." Kata Abdullah bin Amr, "Aku bisa lebih cepat dari itu, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bacalah Al-Quran 3 hari sekali." Maksudnya, khatamkan 3 hari sekali. Kata Abdullah bin Amr, "Aku bisa lebih dari itu, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan orang yang mengkhatam Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Tapi batasannya, ya. Sekarang kita sebulan sekali aja nggak pernah. Setahun sekali, ya alhamdulillah ya setahun sekali ya di bulan Ramadan. Ya. Tapi terkadang ada juga yang di bulan Ramadan itu nggak khatam. Dan kita sangat dianjurkan, ya, banyak baca Al-Quran. Bahkan dahulu para sahabat tidak pernah menyesal dalam suatu hari yang mereka yang tidak baca Quran pada. Kata Utsman bin Affan, "Sungguh setiap hari aku selalu membaca Al-Quran dan tidak ada hari-hari yang aku menyesal padanya kecuali apabila hari tersebut aku tidak sempat baca Quran." Artinya seorang mukmin itu biasakan setiap hari baca Quran. Ini dia Rasulullah mengajarkan kepada umatnya sebelum tidur membaca apa? Al-Mulk. Dan surat apa? Dan surat apa? As-Sajdah. Rasulullah sering, terkadang Rasulullah membaca surat ini apa namanya? Sebelum surat Al-Kahfi, surat An-Nahl. Rasulullah terkadang membaca surat An-Nahl sebelum tidur. Itu Rasulullah merutinkan sebelum tidur. Kalau bisa kita demikian ya Pak Islam. Ya, hari-hari kita jangan kosong dari membaca Al-Quran Karim. Allah. Tampaknya sudah tidak ada lagi. Masih ada pertanyaan, silakan. Pertama, apa yang dimaksud dengan mara bahaya di situ? Perhatikan hadis tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang tidak akan membahayakannya sesuatu pun di langit dan di bumi. Berarti yang dimaksud dengan mara bahaya itu diselamatkan dari segala macam sesuatu yang bisa membahayakan kita, yang akan memberikan mudarat kepada kita, berupa jin ataupun binatang buas, binatang berbisa, ataupun yang lainnya yang bisa memberikan mudarat untuk badan kita. Ya, karena Rasulullah mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un. Kata syai'un di sini apa? Nakirah. Dan nakirah mempunyai mana apa? Umum. Berarti segala sesuatu yang bisa memberikan bahaya kepada diri kita, maka kita akan terlindung dengan menyebut ucapan tersebut. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan menyinari? Wajib kita imani Pak bahwa sinar itu adalah hakiki, tapi tidurnya tidak terlihat, dan Allah akan perlihatkan nanti pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma taral mu'minina yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Pada hari kamu akan melihat cahayanya kaum mukminin itu akan berjalan di depan dan sebelah kanan mereka.
Jadi ya di hari kiamat itu cahaya itu betul-betul terlihat. Adapun di dunia cahaya itu adalah adanya di hati kita, memberikan cahaya dalam hati kita, memberikan cahaya dalam mata kita, memberikan cahaya pada telinga kita, sehingga pada waktu itu kita bisa melihat dengan cahaya Allah. Kita pun bisa merasakan keimanan kepada Allah. Itu cahaya yang dimaksud di dunia, bukan cahaya tiba-tiba badan Bapak langsung bersinar, itu bukan. Ya, paham? Ya. Sedang bertanya? Silakan Pak. Tentang apa? Itu kalau misalkan di situ misalkan jam 5.30 menit disuruh kita sholat kurang lebih berapa menit dari Ya, kalau misalnya syuruknya jam 5.30, tunggulah 4 jam. jam? Kalau 5 menit belum bisa. Belum bisa, karena dia khawatirkan masih terkit. Nah, yang kedua, kalau kita misalkan sholat berjamaah, lalu kita mendengarkan jamaah atau enggak. Kenapa? Kalau kita sholat dulu berjamaah, Betul. terus kita mendengarkan ceramah atau kajian Islam, Ya. masuk pikir atau enggak? Ilmu itu jelas masuk zikir. Makanya para sahabat ketika menafsirkan makna majlis zikir, mereka mengatakan yang dimaksud dengan majlis zikir itu majlis ilmu. Maka kalau kita duduk di majlis ilmu sudah otomatis dia berzikir. Sholatnya sholat apa? Sholat mutlak atau sholat duha? Kalau Bapak itu kan Pak ya ketika matahari sudah mulai terang, ya setelah terbit angkung naik dia, itu sebetulnya awal waktu duha. Kalau Bapak niatkan sekaligus waktu sholat duha tidak masalah. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz sampai dia sholat duha 2 rakaat. Sampai Imam Ahmad begitu. Jadi kalau Bapak misalnya sholatnya niatnya sholat duha tidak masalah. Karena itu memang awal waktu duha. Kalau niatnya misalkan sholat mutlak atau Boleh juga juga. niatkan. Sebagian ulama menyebutnya itu dengan istilah sholat syuruk. Tapi yang lebih bagus, ya, memang istilah para ulama. Banyak ulama mengatakan bahwa yang dimaksud 2 rakaat itu 2 rakaat duha. Karena adanya dalam riwayat Imam Ahmad begitu, sampai dia sholat duha. Dan saya lebih condong berpendapat ini, karena adanya riwayat itu. Allah. Masih ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita tutup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.